programnya Luna di GTV ya. Itu ketemu di situ tahun 2022 kalau nggak salah. Itu Luna nanya, gimana Kak kalau soal pasangan beda usia. Nah berarti dia udah mulai agak deket tuh sama si Maxim ya, tapi belum go public sama sekali, baru kayak mungkin berpikir gitu. Terus aku langsung bilang di acara itu ada aku sama mantannya Deddy Corbuzier. Siapa namanya, siapa mantannya Deddy Corbuzier? Si ini, astagfirullahaladzim, kok sampai lupa sih, mana sih handphone gue? Kalina, sama Kalina sayang waktu itu. Kalian coba lihat di YouTube-nya ada. Mana ya HP gue? Oh ini ketutupan. Yang ini loh sayang. Kalina nih. Acaranya. Luna Maya, Emma Waroka, Kalina. Luna Maya, ini ada. Kalina, Emma Waroka. Lunite, namanya Lunite. Nih. Bentar ya, nih. Nih. Jadi ini di acara Lunite. Udah pernah nanya nih si Luna. Ini aku lagi cerita ketemu sama suamiku. Acara namanya Lunite. Nih judulnya Kalina Oktarani, Emma Waroka beri tips Luna Maya pincut berondong 18 tahun lebih muda. Nih aku kasih tahu di sini. Nih salut sama Kalina dan Emma yang bisa punya pasangan berondong 18 tahun lebih muda. Kata mereka bukan perihal usia, namun cara pandang yang dewasa. Ini buat Luna Maya nih. Waktu itu belum pacaran sama Maxim. Gak lama setelah ini akhirnya Luna Maya pacaran. Setelah aku cerita, memang aku gak terlalu banyak expose Mas Bagus ya guys. Karena Mas Bagus punya bisnis sendiri. Kita beda 18 tahun. Mamski usianya sekarang udah 50, jalan 51. Mas Bagus 33 tahun. Tahun depan Mas Bagus 34. Gitu. Jadi kita beda 18. Tahun ini Mas Bagus 33, Mamskinya 51. Nah, aku gak mau terlalu banyak expose suami aku. Kenapa? Karena suamiku bukan kerja entertainment. Kedua, dia punya bisnis sendiri, di mana lingkungannya Mas Bagus sendiri dari keluarga bapak atau ibunya itu anggota ya, ngerti ya, tentara, polisi. Jadi kehidupannya sangat berbeda dengan dunia entertain seperti aku. Aku menjaga banget gitu loh. Dan juga Mas Bagus dengan kesibukannya pun emang nggak bisa kayak mungkin pasangan artis yang lain ya, bikin barengan lah apa. Kita beda bisnis, beda kegiatan. Nah, di acara ini aku dan Kalina kita memang pembahasannya tentang suami yang lebih muda. Dan aku sangat gak nyangka ternyata Luna mungkin dengerin ya masukan dari aku sama Kalina. Akhirnya dapet pasangan yang lebih muda ya kan. Dan memang Luna waktu itu aku tanya, kamu udah ada ya? Beda 10 katanya gitu. Tapi aku belum tahu sih gitu dia bilang. Ternyata yang beda 10 tahun ini si Maxim ya, Bo. Gitu loh. Jadi so happy buat Luna Maya and Maxim. Dan teman-teman gak usah lah ngomongin atau ngehujat lagi pasangan Reno Barak dan Syahrini. Karena memang pertemuan mereka dulu, biarpun itu menyakitkan gitu ya untuk Luna, karena memang akhirnya harus putus dari Reno. Memang bukan jodohnya, Bo. Dan itu adalah pintu buat kebahagiaan Luna yang semestinya, yang paling the best, yang hakiki, bersama dengan tuh lebih muda 10 tahun yaitu Maxim. Iya, mereka belum jodoh. Kakak Luna yang jodohnya Maxim. Betul. Yes, kedewasaan gak dilihat dari usia. Bener banget.
Kedewasaan tidak dilihat dari usia. Kamu tahu nggak? Orang pada ketakutan karena cowok lebih muda, takut begini. Intinya kalau udah jodoh, kamu nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo, nggak usah maksa. Kalau memang jodoh pasti jadi. Walaupun memang masih muda banget, tapi kalau itu sudah jodohmu ditentukan dari langit, udah nggak bisa kemana-mana. Contohnya gue sama Mas Bagus. Tahun depan kita 10 tahun, say. 10 tahun. Aku sama Mas Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Tapi memang tidak aku expose ya hubungan aku dengan Mas Bagus. Dan ternyata lebih nyaman, lebih privacy itu lebih enak. Karena ya tadi ya alasannya aku memang kalau untuk dengan Mas Bagus kita bisnisnya beda, juga terasa lebih nyaman aja, nggak banyak mata-mata ain. Ya kan, sampai aku aja tuh nggak pernah ngupdate di WA, tahu nggak pernah gue update. Wow tuh nggak pernah. Karena ya begitu banyak mata ain. Tapi kalau memang suami dari entertainment juga dan kolaborasi itu memang bisnisnya sama-sama di situ sih bagus banget gitu. Karena kan kerjasama yang kolaborasi entertainer itu memang best buat kalian juga, buat kita semua ya kan, pengen lihat kan Maxim ngapain nih, Luna Maya ngapain nih, ya nggak sih? Tapi kalau untuk suami pengusaha, kamu bisa lihat sendiri istri-istri yang punya suami pengusaha pasti nggak terlalu sering masuk lah. Kayak Bunda Maya kan nggak terlalu sering masuk tuh suaminya, paling pas lagi liburan kadang-kadang doang. Gitu loh sayang. Oke, sekilas iklan kita mau pakai dulu lip serum dari Freshly Skin Magic Lip Serum. Ya, Iya, usia tuh bukan penghalang. Kalau kalian nggak yakin dan nggak jadi, memang bukan jodoh berarti. Kalau misalnya kamu ketemu yang lebih muda, terus kamunya nggak yakin, nggak jodoh, nggak nyaman, berarti memang bukan jodohmu, nggak usah dipaksakan. Begitu juga dengan ketemu sama yang seumuran atau yang lebih tua. Kalau memang kita nggak rasa nyaman, nggak gimana ya rasanya tuh kayak bukan nggak seret gitu, kayak ada rasa masih itu berarti nggak jodoh. Tuh, ya. Oke. Aku tua setahun nih sama suamiku. Iya, umur itu ternyata bukan jaminan jodoh atau enggak gitu loh. Jadi misalnya ketemu yang udah perfect banget nih, udah umurnya lebih tua lakinya 2-3 tahun, perfect dong. Terus semuanya cocok gitu kayaknya ya, keluarganya udah cocok banget. Tapi ternyata kalian putus juga. Terus ketemu sama mungkin orang yang lebih muda daripada kalian, jauh lebih muda daripada kalian. Jangan terus berpikir, aduh masa sih kayak begini. Gak usah overthinking, jalanin. Kalau emang jodoh itu udah pasti lancar jaya, gampang komunikasi, jarang ribut, jarang berantem, gak bikin tertekan, ngerasa happy aja. Dan waktu itu berjalan tidak terasa. Kalau sama orang yang memang jodoh kita yang paling perfect ya, waktu yang berjalan itu tidak terasa. Tiba-tiba zeret, udah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, oh my god, kayak gitu say. Nah itu, lahir kembali. Kalian ngomong apa? Oke. Kak Egi, thank you bunga mawarnya. Aku tua 10 tahun dari suami. Mami, aku sama suami tua aku 5 tahun. Beda usia nggak penting, yang penting saling sayang, terinspirasi dari meski aku. Ini kamu nih kayak mau nyari cewek yang nggak ada anak aku, nggak ada anak. Nah begitu juga dengan masalah keturunan. Kamu nih jodoh sehidup semati, soulmate, tidak akan menuntut apapun dari pasanganmu, baik itu finansial, baik itu masalah keturunan. Karena apa? Dua jiwa yang memang berjodoh sampai dengan maut memisahkan itu tidak menuntut apapun. Jadi istilahnya itu unconditional love. Unconditional love itu apa? Ya memang kamu cinta sama orang yang jadi pasangan kamu ini untuk sehidup semati, apapun kondisi dia, seperti itu. Tapi itu mungkin akan susah sekali zaman sekarang ya. Terlalu banyak unsur-unsur atau aspek-aspek kehidupan yang membuat
kita itu jadi perhitungan sama pasangan. Contoh dari kalangan keluarga, dibanding-bandingin, adikmu udah punya anak, kamu kok belum. Misal dari kalangan persahabatan atau pertemanan, lingkungan pertemanan, lingkungan sosial. Gajinya suami gue sekian digit, ya kan? Tuh kayak si dokter tuh 5 digit tuh ya. Tahunnya, akhirnya apa? Karena pengaruh luar ditambah kita juga nggak memahami sebenarnya cinta atau soulmate atau twin soul itu nggak cuman yang kayak duniawi begitu, nggak cuma soal anak, soal harta, itu aja. Padahal kebahagiaan yang kamu cari, yang kamu sebenarnya, manusia itu simple banget guys. Manusia itu sangat simple sebenarnya. Kamu tuh bisa bahagia dimanapun. Dimanapun, kamu ciptakan kebahagiaan dimanapun. Kalau kamu selalu ngerasa yang gua nggak punya, orang punya, waduh repot. Kenapa? Ini orang banyak yang punya macam-macam yang kamu nggak punya. Iya dong. Ada orang kaya nggak punya anak, ada orang punya anak banyak, miskinnya nauzubillah min dzalik, ya kan? Ada orang yang cantik banget tapi sial banget kehidupannya, sakit misal, amin amin nauzubillah min dzalik. Banyak banget. Kalau kamu tuh selalu ngiring liat apa yang orang punya, wah nggak bakal bahagia hidupmu. Sementara kita fokus sama diri sendiri, nggak penting lu nggak punya apa. Intinya apa yang udah lu jalani, lu happy sama pasangan lu, that's it. Serius. Sekarang dikasih rezeki 1 juta, nikmatin 1 juta. Yang penting lu sehat. Tapi menurut gue sih emang yang penting sehat sih. Aduh ya Allah, sehat, dan abis itu kita bisa kerja pastinya. Nah baru kerja itu ya udah kita olah, bisanya dapat berapa, nikmati. Lu dapat duit hari ini sekian, alhamdulillah. Lu dapat lebih 10 kali lipat, alhamdulillah. Intinya berapapun, alhamdulillah. Itu say. Gitu say. Ya. Kalau mencintai orang lu udah hitung-hitungan, gak usah dikawinin orang itu. Jangan dikawinin. Berarti lu gak cinta-cinta banget. Sementara mempertahankan perkawinan itu lu harus cinta banget sama orang. Lu harus sayang banget sama orang untuk nikah. Dan lu harus memahami konsepnya soulmate. Teman jiwa, bukan teman harta ya. Kalau masih teman harta, sangat riskan buat lo kelar, buat lo lompat ke orang lain yang lebih punya atau yang lu pikir lebih oke daripada pasangan lo yang ini. 5.000 orang masuk ke dalam. 5.000 orang nih, 5.000 orang, ya Allah, di luar loh say. Masuklah ke dalam. Tap-tap layar buat Mamski biar aku semangat ini. Ayo buat aku semangat dong. Oke guys, kita langsung ya. Yang belum punya, bantu tap-tap layar, Mamski, share-share. Yang di luar masuk dulu ke dalam say. Nih aku mau bacain komen kalian nih. Bersyukur Mam, Yes Jojo, halo Ananta, Vidya Barak, thank you udah follow. Uma, thank you udah follow. Hai Mam, hai Anda. Tukang parkir, hai. Yang viral cover lagu ntar dulu ya sayang. Parfum udah datang, wanginya kekayaan, wangi kekayaan. Insya Allah kamu pasti attract kekayaan juga buat kamu ya, lahir kembali. Rezekimu lancar, uang sayang sama kamu, jadi uang datang terus ke kamu. Allahumma amin. Salam kenal semuanya. Yang di luar, yang 5.000 orang masuk ke dalam sayang. Yang di dalam bantu tap-tap layar biar kenceng. Ma ada sandal. Sandal apa tuh Mama Eka? Oh ada dong, sebentar. Oke, ini dulu ya. Ini ya, Magic Lip Serum yang aku pakai. Cara pesannya ini aku masukin ke dalam. Silakan yang teman-teman mau. Abis ini kita bahas Lesti ya, oke? Abis ini kita bahas Lesti, oke? Alright guys, itu udah masuk yang satuan dan harga bundlingnya aku masukin juga untuk Magic Lip. Gadang-gadang ada yang menuntut Lesti karena menyanyikan lagu. Ya nih, 2 menit ya. Tapi setelah aku cekidot, Lesti bukan yang nge-up saat dia nyanyi lagu tersebut, ya. Gue nggak berani nyebut
nyebutin judul lagunya. Nanti gue kena ini lagi dilaporin. Lagunya ngeri dilaporin. Iya, jadi bukan Lesti yang nge-up ya. Lesti itu tidak nge-up. Yang nge-up ternyata adalah orang lain. Kenapa Dedek Lesti yang dilaporkan? Ini yang gue sedih juga sih. Dia nyanyi, dia perform, tapi dia dilaporkan karena udah nge-up di YT gitu kan. Udah di YT beredar. Cuma ini pelajaran pelajaran luar biasa. Pelajaran luar biasa. Buat siapapun penyanyi terkenal, apalagi yang udah established, banyak uangnya, hati-hati ya sayang. Saat kamu bernyanyi dengan menyanyikan lagu siapapun ya, cekidot lagi deh. Cekidot lagi. Ayo guys, udah hampir terakhir ya. Udah mau habis nih. Nih, bibirnya kayak gini. Ayo udah mau habis nih. Habisin dulu ini, tinggal 35 detik sayangku. Langsung aja check out. Isi 3 lebih murah. Isi 3 lebih murah. Isi 3 harga banding lebih murah. Nah, jadi Lesti itu dia menyanyikan lagunya almarhum Dedi Dores. Nah, udah dinyanyiin acara off air. Ada yang ngerekam, di-upload. Nah, ternyata itu yang dilaporkan. Nah, tapi kemarin aku ngedengerin press conference-nya si pelapor. Dia bilang udah nunggu untuk didatangi karena minta ketemu ya. Oke, habis guys. Waalaikumsalam. Aku untuk yang dia dilaporkan dia upload itu salah sasaran. Tapi memang seharusnya ada tindakan dari manajemennya Lesti untuk bertemu saat si pelapor ini minta ketemuan sebelumnya, sebelum jalur hukum. Harusnya langsung ketemui. Apalagi mungkin memang Dede Lesti udah menyanyikan itu berkali-kali kali ya. Dia udah ngumpulin kali itu, orang pelapornya itu udah ngumpulin. Oh, di acara ini nyanyi lagi, acara ini nyanyi lagi, kayak gitu loh guys. Si pelapor salah nggak ngelaporinnya? Salahnya di yang di apa sih YT itu. Kalau itu bener ya yang dilaporin yang YT-nya orang, sebenarnya bukan Dede Lesti yang nge-up. Harusnya bukan Dede Lesti yang dituntut, tapi yang nge-up videonya Dede Lesti nyanyi off air. Harusnya yang nge-up itu yang dituntut kayak gitu. Tapi pada soal menyanyikan di acara-acara, segera harusnya Dede Lesti dan manajemennya itu gercep ketemui langsung. Oke, gue mau nyanyiin ini nih, gimana dealnya gitu. Ngedeal aja kayak bisnis, kayak orang bisnis gimana sih? Gitu loh sayang. Karena ayo guys, waktunya 1 menit lagi. 1 menit yang tadi mau ambil. 1 menit. 1 menit, habis ini gue lanjutin lagi ceritanya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, habis. Udah guys, habis ya sayang. Nanti lagi ya lip serumnya ya. Tunggu. Oke. Guys, jadi Lesti menurut aku tidak 100% salah. Bun sudah check out yang 3 ya Bun. Thank you Cika, thank you so much. Lip serumnya bagus, aku udah pakai punya Best Mom, bagus kan? Meli udah check out 3. Cika and Meli, thank you so much, that's good. Nanti kamu akan lihat bibir kamu gimana kondisinya, testi ke aku ya. Oke. Jadi Lesti itu dituntut kan sama si kakak ini nih. Nih. Kasihan juga sih Dede Lesti. Dilaporkan. Kabar mengejutkan datang dari nih. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Kita ketemu, ini mau. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Kita ketemu.
Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak ada berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Itulah kita berharap Tapi bentar. semuanya saling menghargai. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia. Ah my god. Si mbak-mbak baju hijau nih kenapa sih? Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, Mbak, gue mau nanya. Justru karena Lesti bagus nyanyiin lagu, kebetulan itu lagunya lagu kamu, makanya Lesti menang. Harusnya kamu senang lagu kamu bisa dinyanyikan dengan bagus oleh seorang diva dangdut. Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim, Mbak. Gimana sih, kebalik deh. Coba Mbak nyanyiin lagunya Mbak itu, bagus nggak? Kok gitu ngomongnya ya? Kok gitu sih? Bukan lagu itu yang buat kan? Aduh, lagunya dipilih penyelenggara lagi. Lesti kan cuma nyanyiin doang. Gimana sih Mbak? Tunggu, gue mau denger yang lengkap. Gue mau denger yang lengkap sebentar. Kalau dia Gue mau nggak denger bagus yang. nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Ini gue lagu itulah yang menang. Kasian si Dede, oi. Ini mbak-mbaknya Lagu nafsu banget. Siapa yang salah? Kenapa Lesti? Salah dengan Kabar mengejutkan datang dari penyanyi mega bintang dangdut. namanya. Oke, kita dengerin dari awal. Bentar, gue mau dengerin. Ditemani tim kuasa hukumnya, Ilham dan Endang menuding Lesti mengcover lagu dangdut yang tidak seharusnya dinyanyikan. Tidak sekali, namun sudah berulang kali, tepatnya sejak 2017 lalu. Dan yang membuat kesal perwakilan Yoni Dores, Lesti tidak pernah sekalipun menjalin komunikasi dengan Yoni Dores selaku pencipta lagu. Dan berikut pernyataan perwakilan Yoni Dores dan kuasa hukumnya usai resmi melaporkan Lesti Kejora di Polda Metro Jaya. Hari ini kami dari tim Hamel Lopom datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti. Meski dia nggak terima Kejora, sesuatu yang mau meres. Lestiani ya, namanya Lestiani. Yang mana Parah banget. kami Sumpah. coba untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, cuman tidak ada tanggapan. Oh, udah Ya, disomasi. kami kasih ruang waktu udah sebulan, ya akhirnya kami bikin laporan polisi. Inilah Kacau. untuk laporan yang Ih, kacau kami, banget. Ih. dan sudah diterima di Polda, pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. 10 tahun penjara dan denda 4 M. Cukup bukti menurutnya dan saksinya ada. Ya Allah, astagfirullah, kasihan Tadi sudah Dede. diterima laporannya ya. Dalam pelanggaran hak cipta itu ada yang namanya performance right, ada namanya mechanical right. Jadi kalau yang Astagfirullah. Mbak tanyakan tadi itu maksudnya performance right. Sekarang kita lagi fokus untuk cover lagunya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang mana itu ada masuk delik pidananya. Kasihan Kalau Lesti. performance right itu masalah royalti, mungkin dia bisa udah ngasih ke LMKN atau apa, paling kita untuk membuktikannya mungkin kita ke PKPU, pengadilan niaga nanti. Kita fokus ke Kita sekarang fokus dulu mechanical right-nya. cover ini seperti kan pembajakan. Jadi ada 2 tipe Cover pelanggaran, pembajakan. yaitu mechanical right dan performance right. Yang pasti kalau dari imaterialnya mungkin nggak terhitung karena kita dari data kita itu yang kita dapatin itu dari tahun 2017, mungkin dari yang kita tahu itu dari 2017 Lesti itu sudah membawakan lagu sampai sekarang, membawakan lagu klien kami tapi tidak pernah suwon apa kelonungun ke klien kami. Jangankan boro-boro
hitung-hitungan royaltinya apanya, datang menemuin aja nggak pernah. Lagu dangdut berjudul Bagai Ranting Yang Kering menjadi salah satu lagu yang dipermasalahkan pihak Yoni Dores usai lagu ciptaannya di cover Lesti Kejora tanpa meminta izin terlebih dulu. Atas tindakan Lesti itulah pihak Yoni Dores melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Setelah Lesti dianggap tidak mempunyai niat dan itikat baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Setelah ditunggu 2-3 bulan lamanya tidak ada kabar, maka jalur hukum pun ditempuh. Lantas, seperti apa duduk permasalahan yang sebenarnya? Dan alasan kuat apa yang membuat Yoni Dores merasa tidak dihargai sebagai pencipta lagu? Dan apa hubungannya pula dengan penyanyi senior Iis Dahlia hingga namanya ikut terbawa pada konflik tersebut? Kasihan Lesti. Tar dulu. Pak Yoni Dores itu adalah adik dari almarhum Pak Dedi Dores, gitu. Nah, lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia. Lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti, kemungkinan ya, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Gitu, ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover. Nah, kita lihat di YouTube, cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya Ibu Iis Dahlia yang cantik yaitu Bagai Ranting Yang Kering. Terus juga ada lagu yang berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Dan dia juga menyanyikan lagu Arjunanya Buaya dan Buaya Buntung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin penciptanya. Karya orang kan juga harus dihargai kan gitu. Lesti itu kan saya lihat di YouTube tuh nyanyiin lagu itu tuh sudah bertahun-tahun dari tahun 2018. Masa sih nggak mau kenalan sama penciptanya? Sowan lah paling nggak datang dong ke rumahnya. Udah tahu kan kita sudah kasih yang namanya haki ya, hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya dihukum, dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut ya kan. Di televisi aja itu televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi Mega. Wes ngelu siraku. Iya iki ya Allah. Tanggapannya Lesti apa ya? Sakno lho arek iku. Pusing aku siraku rek. Wadah. Gimana sih ini? Hah? Iki sing baju hijau itu yang itu, si Yoni itu. Ini baju hijau siapa sih? Bentar. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Iya, dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Hah? Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak Astagfirullah. berharap tidak ada Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Itulah kita berharap semuanya saling menghargai. Oke. Bentar, kita ini dulu tenangin dulu, dinginin dulu pala ya, jangan langsung emosional, jangan emosyong. Pijat dulu kepalanya. Oke. Jadi ini tuh yang punya lagu Say. Yang punya lagu. Ya, dia tuh nggak mau lagunya dinyanyiin orang nih. Terutama dia tahu lagunya menghasilkan cuan. Kalau yang nyanyiin orang-orang yang ada di jalanan pengamen ke pengamen gak bakalan dituntut apapun. Bener tak? Tapi begitu dia melihat ini ada kesuksesan dan dibalik itu ada jumlah ini yang kencang yang banyak, jadinya mulai mikir ngitung karena memang. Nah ini kita masuk nih di sini harus netral ya, kudu netral ya. Ada hukumnya, masalahnya itu sayang.
Jadi dia melihat celah di situ tuh, si baju hijau sama si bapak-bapak baju putih tadi melihat celah nih, ada hukum nih yang bisa kita pakai untuk ngejeret. Ingat ya, ada kasus kalau ada yang ngelaporin ditambah bukti. Laporan ada, buktinya ada, saksinya ada, kelar. Pasalnya kena. Duh! Aduh! Itu saya masalahnya itu. Sekarang nih Dede Lesti sama manajemennya sama pengacaranya udahlah. Coba apa kata laporan Lesti. Tapi sebelum lanjut kita ngeliatin ini Lesti ya. Iya sih, itu hak cipta. Iya, itu ada undang-undangnya di negara kita ini, makanya bisa jadi begini. Guys, kita lanjut dulu. Aku belum spill lagi untuk ini dulu dong sayang. Gua mau luluran dulu. Gua mau ini dulu sayang. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Gua mau maskeran, gue kan belum maskeran. Iya, jadi Lesti itu sepertinya terjeratnya sama undang-undang hak cipta nih. Kan gak ada yang ngelaporin tuh kalau ke orang-orang penyanyi-penyanyi cover yang lainnya. Makanya masih aman untuk saat ini. Tapi kan si Dede Lesti udah ada yang ngelaporin. Iya. Masalahnya udah ada yang ngelaporin Dede Lesti nih, gitu loh sayang. Buktinya dikumpul-kumpulin sama dia. Terus pasalnya dicari, dibikin laporan polisi, ada saksi, ada pelapor. Duh, kasihan lah Dede Lestinya. Tapi ini coba Dede Lesti nanti pengacaranya bisa nggak menangkis gitu ya? Menangkis ya, apa nih alasannya nih? Kasihan loh. Gak bisa adem ayem aja apanya dunia ini ya, heran gue. Ada aja yang ini ngelaporin itu, yang ono ngelaporin ini. Apa sih? Dan kalau ternyata bukan si Dede yang milih lagunya gimana? Kalau yang milih stasiun TV gimana? Ayo, kamu tuntut stasiun TV-nya apa gimana nih? Hah? Udahlah, Dede Lesti nggak usah nyanyiin lagi lagu mereka itu. Kayaknya juga sekarang para netizen juga jadinya jadi males kan untuk nyanyiin lagu itu. Habis diklaim gara-gara nyanyiin lagu menang. Lah terus suaranya Dede Lesti apa? Suaranya? Lagu-lagu yang lain yang Dede Lesti bawain gue aja nggak tahu lagu itu tadi apa, lagu Ranting, gue nggak tahu lagu Ranting. Emang tuh lagu bagus banget ya say. Itu yang bikin Dede Lesti menang kayaknya bukan itu deh. Gue malah suka lagunya Dede Lesti yang satu lagi. Gimana sih? Emang gara-gara lagu Ranting-Ranting itu Dede Lesti menang? Kok gue malah nggak tahu lagu Ranting itu sih? Itu lagu yang mana sih? Serius gue nggak tahu guys. Capek deh. Orang baru punya anak, baru adem ayem ada aja. Kenapa ya? Heran gue. Emang itu sudah ditatangi ke rumah Lesti nggak mau nemuin mereka, nggak masuk akal. Nggak lah bun, Dede Lesti menang bukan gara-gara lagu Ranting yang kering. Sebelumnya nggak booming lagu itu. Ya Allah, Lesti cuma nyanyi di off air terus diupload di YT orang gitu. Cantik banget kakak, pakai apa itu kakak? Aku lagi ini sayangku, treatment pakai masker kolagen gold. Biar ngencengin terus ngecelin pori-pori aku. Sama ngerangsang kolagen lagi. Kalian mau ini? Bukan pakai krim, ini pakai masker kolagen gold sayang. Masker sayang. Masker kolagen gold bagus banget tuh. Nanti kalian lihat ya muka Mamski ya sayang. Nah nih. Soalnya gue hari ini ada meeting besar ya buat di TikTok. Jadi aku mesti cantik. Mesti make up dan cantik. Kayak si Inces.
masukin deh. Yang mau coba komen mau dulu dong. Kalau yang mau komen mau baru aku masukin. Maskernya sepil dong Mami. Iya Dewi, bentar. Merek apa masker? Presley Skin udah habis tuh ya. Udah habis nih yang baru yang ini nih. Ini udah habis. Aku pakai ini seminggu 2 kali doang. Bagus banget di kulit say. Nih, ini yang barunya nih. Masker Collagen Gold. Itu lagu dinyanyikan pasca kompetisi. Ya ampun. Jadi pas kompetisi doang dinyanyiinnya. Berapa harganya Mamski? Yang mau komen mau dulu sayang. Boleh komen mau. Iya Lesti memang nyanyi lagu itu. Ada kok rekamannya. Emang dinyanyiin, tapi kan bukan karena lagu itu Lesti jadi artis terbesar gitu loh. Artis dangdut yang terbesar. Bukan karena lagu itu doang. Karena Mamski aja jujur Li nggak tahu lagu Ranting Kering itu yang mana. Wow loh, gue nggak tahu. Gue taunya lagunya Lesti yang ini nih, yang paling gue suka ya lagunya Lesti ya. Bukan Ranting Kering. Ranting Kering gue nggak tahu demi Allah say. Gue nggak bohong nih. Nih, gue suka banget lagunya Lesti yang ini say. Gue puter mulu pas lagi COVID tuh. Gue suka banget lagu itu. Yang mau Lesti Kejora. Ya. Nih lagunya Lesti yang ini nih. Gue paling suka. Lagu Ranting Kering malah gue nggak tahu yang mana lagu Ranting Kering mah. Lesti Kejora mana? Lesti Kejora nih dia. Nah ini nih. Gua suka lagu yang Egois suka. Ini nih sekali seumur hidup yang itu. Cukup satu kali na 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 na. Ini aku pakai adalah masker Collagen Gold ya sayang. Yang aku pakai adalah masker Collagen Gold. Coba kita dengerin yang Egois ya. Bentar kita dengerin Egois ya. Tirani juga bagus. Dulu bentar. Udah belum itu? Udah belum? Ini mau lanjut lagi nih. Kita mau lanjut ngobrol lagi. Ayo. Udah 2 menit terakhir ya. 2 menit terakhir ya sayang ya. 2 menit terakhir. 2 menit terakhir yuk. Fokus sama produknya dulu yuk. Fokus. Capcus. Tadi ada yang nanya gunanya untuk apa. Jadi bagus ya suara dia. Apa baju hijau? Yaitu tadi kan Lesti kan dituntut nih ya kan. Kalau menurut gue sih Oke, komentar. Coba kita dengerin ya 12 jam yang lalu nih. 12 jam yang lalu. Melanggar hak cipta dan katanya sudah dilaporkan Dari dua lipa. Dengerin ya. Penjara dan denda 4 miliar. Seperti apa sih Pak? Oh, ini persoalan Lesti Kejora dilaporkan masalah pelanggaran undang-undang kita mengenai lagu tentunya kan. Gimana tuh Bang? Pelapornya siapa ini? Yoni Dores. Doni Dores, adiknya Dores. Adiknya, Doni Dores. Memang keluarga pencipta lagu mereka ya. Jadi ketika si Doni Dores, ya kan? Iya, Yoni Dores. Doni Dores melaporkan adanya pelanggaran hak cipta, sementara dia adalah pencipta lagu, tentunya memang patut diduga melanggar. Jadi Kasian Lesti. ini sudah ada somasi dari Yoni Dores kepada si Lesti. Lestinya udah kena. Lesti Kejora. Kemudian tidak direspon. Sebenarnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara Kekeluargaan. lewat Iya bener. Aduh kok iklan sih Orang lagi seru-seru iklan mulu deh. mediasi itu pertama. Mediasi kan, bener kan? Karena somasi mungkin tidak direspon sehingga dilaporkan ke kepolisian kan sebagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang Hak cipta. Terus gimana? Terhadap lagu di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu itu otomatis secara deklaratif dia lah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan bagus komersil, banget sih. ini yang disebut sebagai tanpa izin ya.
ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil. Tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Nah, Oh, nih penting nih. Dilaporkan. Untuk kepentingan komersil. Jadi kalau kalian misalnya nyanyi-nyanyi di kamar mandi, terus kalian mungkin acara-acara pengantenan saudara, karaokean gitu, nggak masalah nyanyinya karena bukan untuk yang komersil. Tapi kalau udah termasuk yang komersil, nah ini, aduh terus Cipta kan? Deolipa Kemudian di mana dia kemudian menyanyikan lagunya? Itu pertanyaannya. di mana? Di mana? Di salah satu stasiun TV. TV? Terus? Iya. Terus dan Diupload ke YouTube juga lah. oh ya ke YouTube tapi bukan di YouTube-nya Leslar Entertain Bang, tapi di YouTube yang lain. Oh ya, tapi yang jelas kan begini, setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta ya. Nah, kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil. Karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyinya, si penciptanya. Aduh. Nah, ini yang terjadi kan, kita minta izin, kemudian sudah disomasi mungkin 2 kali atau 3 kali tidak direspon, terjadilah Kasihan yang namanya pelaporan ke polisian. Jadi ini jadi tindak pidana. Tindak pidana ini pelanggaran undang-undang hak cipta ya, undang-undang nomor 28 tahun 2014 kan begitu. Mas, ini kan mengenai ini kan nggak diupload di YouTube milik pribadinya Leslar. Iya. Tapi apakah Orang. akun yang mengupload itu bisa dilaporkan juga bang? Iya. Biasanya kan Sama-sama si akunnya menjadi terlapor, si Lesti juga menjadi terlapor juga gitu. Karena komersialnya ada di situ. Ini bersatu ya. Kemudian kalau kemudian dinyanyikan di Indosiar, apakah Indosiar menerima iklan? Gitu. Oh my Kan God. menerima iklan kan ada pemberitaan juga gitu. Nah sebenarnya Indosiar bisa membayar kepada satu lembaga di mana Oh. penciptanya bernaung. Itu mungkin clear. Oh. Jadi kalau TV biasanya clear, tapi Kalau TV seharusnya pas lagi ada acara, TV-nya itu harusnya yang udah langsung menghubungi pencipta lagunya. Karena kan TV nerima iklan, penyanyinya kan nyanyiin. Iya juga ya guys. Pelajaran nih. Pelajaran say. Lah karena kan komersil. Kenapa jadi Lesti yang dituntut? Itu kan karena komersilnya tadi loh. Itu karena komersilnya, karena sisi komersil. Coba kalian dengerin dulu yuk. Kita dengerin dulu sama-sama belajar. Iyalah, jangan. Enggak, ini pelajaran saya. Mau lagu apapun juga, mau lagu siapapun, pas lagi penciptanya iseng misalnya deh, dia tahu nih, lu nyanyi di lagu, misalnya nih ya, iseng-iseng nih gue nyanyiin aja lagu orang nih, di undang TV gitu misalnya, gue nyanyiin lagu orang nggak sowan, nggak izin, nggak dapet deh pokoknya ACC gitu ya. ACC juga harus dicatat tuh hitam di atas putih. Boleh ya nyanyiin lagu ini, kayaknya gitu deh. Kalau enggak udah nggak aman. Udah nggak aman guys. Nih belajar pagi-pagi, jadi kita nggak ngoceh-ngoceh sendiri, nggak ada daging, nggak isi, ya kan? Tar dulu, kita dengerin dulu say. Kita dengerin dulu ya. tentu, tapi YouTube selalu ada komersilnya. Nah ini dia Indonesia. Jadi Masalahnya baru sekarang, kenapa nggak usah ngomongin soal frame waktu lah say. Kenapa nggak dari dulu sekarang? Itu mah nggak usah diomongin. Itu kan tetap aja mau dari dulu sekarang, ada hukumnya. Tinggal ngelaporinnya, ada waktunya kapan. Itu nggak usah dipertanyakan kenapa nggak dari dulu. Itu nggak masuk ke dalam argumen kasus. Soalnya bukan soal dulu dan sekarang. Intinya gue dilaporin, ada pasal, ada bukti, ada saksi. Tuh itu nih dengerin dari ahli hukum ya. jika dia menyanyikan, entah si Lesti dapat untung atau tidak, tapi kan itu komersil bentuknya. Komersil jatuhnya. Tuh kasihan Lesti. Ini kan bukan Lesti atau pihak Lesti Bang. Terus secara pun dia nyanyi hanya untuk menghibur. Iya, kan ada nyanyi menghibur yang kemudian tidak komersil. Misalnya kita nyanyi di suatu kafe tidak menerima bayaran. Tidak bayar. Oke. Oke. Komersil juga. Atau misalnya kita nyanyi di tempat keramaian yang di mana tidak ada komersilnya. Nah itu bisa tidak melanggar undang-undang hak cipta kalau disebutkan nama penciptanya.
Oh. Ini ciptaan ini tidak dinyanyikan tanpa komersial itu tidak melanggar. Tapi kemudian kalau kemudian ada nilai komersilnya, ini macam-macam komersilnya. Jadi ketika masuk YouTube itu otomatis komersil. Aduh. Siapa yang menerima itu urusan lain. Tapi secara hukum itu adalah komersil. Makanya kenapa Leslie dilaporkan? Aduh. Tinggal prosesnya dari komersil ini dia dapat berapa atau malah nggak harus sama sekali atau akun YouTube-nya dapat berapa sama aja hasilnya. Jadi dia bisa menjadi turut serta penampilan juga. Jadi siapa yang menerima komersil dia lah kemudian yang bertanggung jawab. Bang, tapi kan ini kan lagi rame juga yang emang Sano. rame nih Bang dibincangkan karena kan rancu nih Bang antara direct lisensi sama Kasihan Lesti. undang-undang sendiri Bang gitu Bang. Nah itu mungkin dia undang-undang. ya. Jadi Kan ada dua undang-undang yang rancu tuh Bang. Aduh, undang-undang rancu apa? Itu cuma satu ya. Jadi undang-undang nomor 28 Ini Deolipa. setiap ciptaan lagu, seni, apalagi itu pengetahuan segala macam, persastra kemudian itu diatur oleh undang-undang hak cipta. Nah kemudian apa sih yang disebut melanggar hak cipta? Itu ketika misalnya lagu dinyanyikan tanpa izin oleh si penciptanya kemudian dalam posisi komersil, dikomersilkan, nah itu melanggar hak cipta. Tuh, melanggar undang-undangnya di situ, say. Aduh, kasihan Lesti lah. Kita kemudian menyebutkan nama penciptanya itu tidak melanggar. Jadi ada aturan-aturan yang lebih detail mengenai ini. Tapi kemudian ada juga yang disebut sebagai pakai license, direct license atau kemudian pakai satu kelompok. Ini namanya kelompok misalnya kelompok pencipta lagu. Jadi kalau ada ciptaan-ciptaan yang kemudian dikuasakan kepada kelompok pencipta lagu, suatu organisasinya, mereka dapat kuasa, mereka yang menerima royalti. Jadi kalau di kafe-kafe, kemudian di mall-mall ada lagu-lagu yang dinyanyikan, mereka bayar kepada kelompok pencipta lagu ini. Kemudian royalti ini yang dibagi-bagi kepada para pencipta lagu. Dengan catatan ada terdaftar di sini pencipta lagu. Biasanya ada. Oh. Nah kalian yang langsung Oke. pencipta lagu. Ngerti gue sekarang. Menciptakan lagu kemudian dinyanyikan. Udah ngerti. Tergabung dalam satu kelompok ini. Oke. Jadi dia adalah individu sendiri pribadi. Nah dia kemudian bisa mengklaim mengenai royalti kepada si penyanyinya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya ini kan persoalan sengketa ciptaan ya. Sengketa ciptaan ini bisa dilakukan dengan cara si kita langsung melalui teguran dulu atau melalui permintaan ketemu. Bisa begitu. Nah ini artinya sudah dijalankan. Oke. Kalau sudah dijalankan sampai 2, 3, 4 kali termasuk. Udah, gimana cara pakai kemudian press list si skin? penyanyinya juga cuek aja, barulah terjadinya LP, laporan pidana. Laporan pidana. Laporan pidana tentang ciptaan lagu tidak serta-merta, tapi harus didahului dengan somasi atau permohonan untuk bertemu, penyelesaian secara dua pihak, mediasi. Gitu. Tapi kalau itu kemudian tidak dijalankan, terjadilah laporan. Jadi laporan ini baru bisa diterima kalau itu sudah kemudian runtuh atau malah tidak direspon. Say. Nampaknya ketika laporan ini terjadi, Lesti Kejora tidak merespon permintaan dari si pencipta lagu. Itu say. Jadi kalau dari pakar hukum Deolipa, ternyata sudah ada beberapa kali somasi buat Dede Lesti, tapi karena nggak ada jawaban, akhirnya mereka mengadukan dan melaporkan untuk pidana pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Sebab penyanyinya adalah penyanyi komersial. Jadi untuk dinyanyikan secara komersil itu seperti apa? Contohnya kalau komersial itu menghasilkan ada uang yang masuk. Jadi kalau ke YT kan dibayar sama YT, jatuhnya komersil. Kalau di TV-nya dapat iklan, jatuhnya komersil. Itu unsurnya masuk sebagai pelanggaran hak cipta. Kalau kita nyanyi-nyanyi biasa, misalnya cuma nyanyi menghibur di kawinan, diundang saudara kawin, terus ya nih lagunya nih dari almarhum Dedi Dores, terus kita nyanyi, itu nggak kena. Tidak ada pelanggaran undang-undang hak cipta karena nggak komersil, kagak dibayar juga cuy. Kayak lu bersenandung di rumah, di teras lu ngegonjreng jerang-jereng, kagak kena undang-undang hak cipta. Ini Lesti ini kasihan nih, mesti gue pengen tahu ke depannya ya, mesti ada penyelesaiannya. Kasihan nih Dede Lesti nih. Kasihan banget ini. Betul. Apa? Udah ngerti belum sih? Kamu nggak dengerin Mamski malah boom komen dengerin dulu perbedaannya. Allah mak, ini acara komersial say, acara komersial gitu loh. Itu tadi
Itu tadi si Deolipa menjelaskan kenapa nih bisa menjerat. Apa yang menyebabkan menjerat? Jadi ini bukan buat kita debat ya, Say. Bukan buat kita debat ini. Kalau hukum nggak bisa diperdebatkan, Say. Udah ada laporan, berdasarkan apa? 2 kali somasi. 2 kali somasi nggak dapat jalan tengah, nggak ada respon, baru lapor pidana, begitu loh. Nah sekarang apa yang harus dilakukan Lesti dengan timnya? Berarti menyiapkan kuasa hukum, gitu, beserta dengan bukti-buktinya juga bahwa mungkin bisa dilakukan ya. Ini nggak komersil, misalnya saya nggak dapat duit kok dari YT-nya. Nah berarti kan bukan saya, mungkin lo ya, gue nggak ngerti juga gimana prosesnya. Jadi bukan buat perdebatan di sini. Lu ngapain perdebatan? Orang kita lagi bicara hukum kok. Hukum itu nggak ada abu-abu, Say. Hitam putih hukum. Gitu. Seperti itu. Apaan kompor ini lagi si Mimpi ini? Lu kenapa sih? Hah? Buset, ini yang masuk ini nggak tahu ujung pangkal dari live-nya gue kayaknya ya. Oh, Bun jelasin dipakai berapa kali, seminggu 2 kali. Gitu. Ini aneh. Kok lu aneh sih? Intinya guys, kita semua nih harus hati-hati dengan adanya kasus dari si baju ijo ngelaporin ya Dede Lesti. Karena kalau menurut tadi Bang Deolipa yang dilaporkan ini pasalnya yang mau dijerat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta. Dina Carol Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ngerinya adalah kalau kita nyanyi nih dengan backgroundnya itu adalah untuk komersil, dengan duit nih ada nih ya. Berarti harus apa? 1, izin dulu. Mau gak mau, iya kan? Ini udah ada kasusnya nih mas sekarang nih. Kedua, untuk kamu yang sukanya ngerekam orang nyanyi, lagunya itu adalah lagu komersil, kamu taruh di YT kamu ngambil duit dari rekaman orang nyanyi, kamu bisa juga dilaporin. Tuh tadi Deolipa bilang dilaporin dua-duanya, yang nge-upload dan sudah mengambil duta dari YT. Tuh. Iya. Itu. Seperti itu perdata. Pidana, Say. Undang-Undang Hak Cipta itu pidana, bukan perdata. Gitu. Itu. Keluar aja yang gak suka. Keluar. Jangan disindang, Capcus, sini gua blok lu. Yuk, bye. Kita bye-byein aja sayang, udah. Capek ngomong sama dia. Bukan pidana sayang. Pidana. Jatohnya. Tuh gitu. Kasihan si Lesti kena. Ya, jadi kita tuh ngobrol tuh harus ada dagingnya. Harus ada dagingnya apa? Bukan debat kusir. Oh enggak kan gini, kan ini kan gini. Guys, hukum itu nggak ada abu-abu, hitam putih. Dan ingat ya, kalau ada orang iseng ngelaporin, dia punya bukti, dia ada pasal yang cocok, kita bisa kejeret. Makanya harus antisipasi sebelum melakukan sesuatu, pikir dulu. Wah, kalau gue ngelakuin ini, ada nggak pasalnya nih yang bisa gue langgar? Kalau ada, jangan dilakukan. Mendingan bener-bener hati-hati. Dan kalau untuk penyanyi, tadi soan sama si pencipta, gue mau nyanyiin lagu lu nih di acara ini misalnya gitu. Kalau enggak ya Allah, ini kayak si Lesti sekarang nih, gimana ini? Paling aman nyanyi lagu luar negeri. Lebih baik kita nyanyikan lagu orang dari luar Indonesia. Yang jelas Lesti nyanyi kompetisi pakai lagu itu, siapa yang tanggung jawab Indonesia? Gua nggak ngerti deh, itu nanti pembuktian nanti adanya dipanggil pihak-pihaknya pasti kepanggil juga tuh, Say. Udahlah, itu pasti kepanggil semua nanti. Kalau emang jalan ya, kalau emang nggak ada mediasi. Tapi kalau ada mediasi, ditemuin nih, oke deh, gue bla 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 gitu kan. Jadinya gimana? Rembukan. Ya udah, jalan tengah, jalan keluarga, kekeluargaan, udah gitu, gue rasa. Gitu. Seperti itu ya. Oke guys, ini Mamski setelah dibersihkan ini, udah kan? Maskernya tadi ada yang mau ya? Masih ada yang mau masker kolagen gold ya sayang? Tadi yang minta masker kolagen gold siapa? Thank you Karuci.
Orang lagi ngebahas pagi-pagi apa namanya belajar hukum, wah malah ada yang nggak jelas baru masuk langsung main hujat aja. Tuh udah langsung mamski blok ya. Mana tadi sayang? Mana tadi say? Ini nih kayak begini nih gue paling males deh. Paling gue males nih. Tuh. Nah ini. Siapa tadi belum dapat tadi udah nanya-nanya. Yang nanya-nanya masih mau belum, yang dapat siapa? Iya UUD, ember lah. Kan tadi komersil. Komersil itu sama dengan itu. Iya say. Iya setuju emang. Kan dia bilang tuh, itu kan nyanyi di salah satu stasiun TV. Tuh dia tuh, aduh ampun deh gue. Jadi kayak tiba-tiba gitu kan orangnya. Nggak tiba-tiba sih, dia udah somasi 2 kali say. Somasi 2 kali. Gitu, masalahnya itu, aduh. Harusnya gercep. Abis. Agnes Monica kan juga kena tuh. Tapi Agnes Monica bisa menang tuh. Ingat nggak kasusnya Agnes Monica kemarin? Jadi orang yang menciptakan lagu, menciptakan film, menciptakan karya-karya ya, itu dilindungi oleh hak cipta. Ada undang-undangnya, jadi kita nggak bisa sembarangan make. Nah mungkin di 2017 belum nggak nih penciptanya nih. Si Dede Lestinya kan juga belum terlalu yang gimana banget tuh. Nah begitu sekarang udah makin dilihat tajir kali ya, sukses nih bawain lagu ini nih. Marahlah dia gitu. Terus mungkin terpikir wah ada pasal yang bisa nih. Ya udah. Partnya aja di YouTube. Tahun berapa Pak? Kalau yang penting kita ngelihat di YouTube. Nggak kan ada tahunnya di situ ya? Iya, ada yang tahun 2018, ada yang jadi variasi nggak sekali, nggak kalau sekali aja mungkin nggak ada masalah. Masalahnya yang kita lihat itu kita udah bicarakan kemarin, kita sampaikan bahwa hanya kita melihat itu udah dari tahun 2017. Anda sudah lama Pak? Udah lama. Cuman itu kan sampai saat ini masih aja ada gitu loh kan. Dan kalau kita nggak